selamat datang. Ayo kita mulai belajar merajut. Kali ini aku akan membahas macam-macam benang yang biasa aku gunakan dalam merajut. Ini ada banyak contoh benang yang digunakan. Tapi sebelum kamu memilih benang, kamu harus menentukan terlebih dahulu apa yang mau kamu rajut. Maka kamu bisa memilih benang yang sesuai untuk rajutan kamu tersebut. Ayo kita mulai. Benang apa saja ya yang aku gunakan? Ini adalah benang milk cotton atau katun susu. Benang ini biasanya digunakan untuk rajutan pakaian anak-anak, sepatu bayi atau baju bayi ataupun topi. Karena bahannya itu lembut, halus dan ringan. Mirip seperti wool, cuman lebih dingin dan lebih ringan. Dia terbuat dari 20% serat susu dan 80% katun. Ada beberapa macam katun susu, tergantung dari berapa banyak ply atau helainya. Yang aku punya ini adalah yang 5 ply. Yang satu lagi juga sama katun susu, tapi dia 3 ply atau 3 helai. Nah, beda ply ini berarti hakpen yang kamu gunakan juga akan berbeda ukurannya. Berikutnya ini adalah benang polyester. Yang aku punya ini adalah polikilap. Sama-sama polyester, tapi ada juga jenis lainnya yang biasanya polycherry. Hanya bedanya kalau polikilap ini memang lebih mengkilap tampilannya dibanding polycherry. Tekstur benang polyester ini kuat, tapi agak sedikit lebih kasar dibanding katun, apalagi katun susu yang tadi. Jadi benang ini digunakan biasanya untuk membuat dompet ataupun tas. Ini adalah benang wool. Sebelum banyak macam benang seperti sekarang, wool ini adalah benang yang umum digunakan untuk merajut atau merenda karena teksturnya ringan dan halus. Tapi sayangnya kalau dicuci, wool ini sedikit berbulu. Selanjutnya adalah benang katun polos. Yang ini katun polos big ply karena benangnya ukurannya lebih tebal. Benang ini digunakan untuk merajut aksesoris seperti bros, gelang, atau kalung karena agak kaku dan tidak selembut milk cotton dan agak sedikit lebih berat. Jadi kalau misalnya untuk cardigan atau sweater bisa, tapi akan berat saat dipakai. Dan juga harus hati-hati saat merajut dengan benang ini karena dia seratnya helainya tuh banyak, serabut kayak gitu. Jadi saat kamu pakai hakpen, kalau kurang pas, agak sedikit nyangkut, jadi suka ketarik-tarik. Yang ini adalah katun Bali atau soft cotton. Jadi dia helainya lebih kecil dibanding katun big ply yang polos tadi. Juga lebih lembut dan lebih ringan. Jadi biasanya digunakan untuk merajut kardigan atau pakaian-pakaian itu wearable juga masih bisa. Aksesoris pun juga bisa. Jadi katun yang lebih serbaguna. Kalau rajutan yang ini aku menggunakan t-shirt yarn atau benang kaos. Nah, ini lebih enak lagi, lebih lembut. Helainya juga lebih besar. Ini seperti baju kaos sebenarnya, dan dia tapi lebih berat. Jadi lebih baik memang dirajut untuk membuat tas ataupun dompet seperti ini. Karena hasilnya pun juga jadi lebih padat. Benang selanjutnya itu benang chenille atau benang handuk. Ini enak banget kalau untuk ngerajut boneka, amigurumi, ataupun tas, selimut pun juga masih bisa. Karena memang seperti handuk, lembut, ringan, dan enak kalau dipegang-pegang kayak gini. Tapi saat merajut dengan benang ini juga harus hati-hati karena biasa saat kita menggunting di akhirnya lalu kemudian kita agak sedikit tarik, dia suka tercabut dari benang utama di dalamnya. Seperti ini nih. Jadi kalau kita saat menarik terlalu ujung, jadi dia suka benangnya tercabut-cabut. Ini pun juga sama-sama benang chenille, hanya saja yang merah ini yang ukuran kecil
Dan yang pink ini ukurannya lebih besar. Jadi saat membuat boneka, misalnya menggunakan 2 benang ini, ukuran boneka yang jadi pun juga akan berbeda. Tapi secara lembut dan ringan dan halusnya itu sama. Tambahan, biasanya dalam satu gulung benang saat kita beli itu ada label yang membungkusnya. Nah, di label itu tertulis tata cara pencucian atau boleh disetrika, cara mengeringkannya, kandungan bahan benang tersebut apa saja. Lalu juga ada informasi lain, misalnya seperti ini, ada ukuran jarum jika kamu mau pakai untuk rajut knitting dengan 2 jarum, itu ukurannya berapa, atau ukuran hakpennya ukuran yang berapa yang sesuai dengan besar benang ini. Tercantum juga dalam satu gulung ini sekitar 245 meter panjangnya secara keseluruhan dengan berat 100 gram. Dan juga ada kode ketebalan. Kalau memakai sistem US itu kita dengan angka 3. Ada yang angka 2 super fine, yang 3 itu light, seperti sedang, besar, kecil, halus, tebal, seperti itu. Kemudian ada juga lot pewarnaan. Dan yang paling penting biasanya adalah kode warna. Kode warna benang ini apa? Jadi kita tidak perlu mencari lagi misalnya ini warna yang mana ya, karena kita sudah pernah tahu kodenya apa. Nah, itu dia bahasan tentang macam-macam benang rajut. Semoga membantu untuk menentukan benang apa yang sesuai untuk rajutan kamu. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.